Permasalahan yang menjadi sumber kegelisahan dari raja kini akhirnya sudah selesai. Crosscode, penguasa sekaligus puncak tertinggi dari kota benteng terbang ini, kini akhirnya mulai menarik nafas panjang. Di momen itulah, narator pun akhirnya langsung berkata kepada kita, pertarungan perebutan takhta baru akan dimulai setelah dirinya tiada. Anak-anaknya yang telah dipersiapkan untuk bersaing demi meraih posisi tertinggi, kini tengah ditempa dalam ujian keras yang telah ia ciptakan. Dengan demikian, tugas terakhirnya sebagai Raja Code hampir mencapai akhirnya. Yang tersisa kini hanyalah menunggu kapan tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Perebutan takhta ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan rencana yang telah ia rancang sejak lama. Ia sendiri yang menentukan berapa banyak keturunan yang akan dilahirkan, pendidikan seperti apa yang akan mereka jalani, wilayah mana yang akan diberikan kepada para keturunannya, dan bagaimana keseimbangan kekuasaan akan dipertahankan. Selama masa pemerintahannya, Code memang tak bergerak secara besar-besaran. Namun justru karena itulah sumber daya berhasil dihimpun dalam jumlah besar. Kelak, generasi berikutnya akan memiliki kekuatan yang jauh melampaui Raja Code pertama yang pernah mencoba menaklukkan dunia. Tugas panjang yang membebani pundaknya hampir selesai. Yang tersisa hanyalah menunggu ajal tiba seorang diri di puncak menara ini. Mungkin karena itulah, entah mengapa ia mendapati dirinya memeriksa keadaan Alicia belakangan ini. Cross sendiri, sebelum kedatangan dari Cry, dia tidak pernah berusaha campur tangan. Ia tak pernah melihat wajahnya, tak pernah menerima pesan darinya, bahkan tak tertarik untuk sekadar mengetahui keberadaannya. Yang artinya, seandainya Cry tidak ikut campur dan membuat kehebohan, Cross akan meninggal dunia tanpa pernah sekalipun melihat sosok Alicia. Namun ketika ia untuk pertama kalinya tanpa sengaja memeriksanya, yang ia saksikan bukanlah gadis yang sebelumnya melakukan segala cara demi mendapatkan coklat, melainkan seorang anak yang menatap keluar jendela dengan tatapan hampa dan kesepian. Hari pertama kepergian dari Cry, Alicia masih terlihat santai. Hari kedua, Alicia mulai mondar-mandir di dalam kamarnya. Hasil evaluasi dari sistem pendidikan menunjukkan penurunan drastis, dan grafik emosinya yang dipantau secara terus-menerus dengan jelas mengindikasikan kemurungan. Hari ketiga, Alicia hanya duduk di atas tempat tidur, memeluk lututnya, menundukkan kepala dalam diam. Melihatnya dalam keadaan itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Cross merasakan gejolak dalam hatinya. Alicia Code sedang menangis dalam diam, menyembunyikan wajahnya agar tak seorang pun melihatnya, bahkan memastikan agar sistem kota tidak merekamnya. Mungkin itu adalah bentuk kesadarannya sebagai seorang keluarga kerajaan. Ia tak ingin membuat siapapun khawatir. Tapi bukan itu alasan yang membuat Cross terguncang. Pemandangan itu terasa begitu familiar. Ingatan yang telah ia kubur selama hampir 100 tahun kembali mengalir begitu saja. Saat itu ia belum menjadi raja, bahkan belum memiliki kesadaran untuk menjadi seorang pemimpin. Itu adalah bagian dari masa lalunya yang tak ingin ia kenang. Kenapa selama ini aku tidak kunjung menyadarinya? Wajahnya berbeda, tinggi tubuhnya pun tak sama. Namun warna rambut dan matanya, caranya duduk, gestur tubuhnya, semuanya mengingatkan pada satu orang yang pernah ia cintai. Seseorang yang kuat, penuh semangat, memiliki pendirian yang teguh, seorang wanita yang cerdas, yang dengan mudahnya menemukan celah dalam sistem, yang sesekali melakukan sesuatu yang tak terduga. Seseorang yang begitu telah mengambil keputusan, tidak akan mengubahnya walau seluruh dunia berusaha menentangnya. Satu-satunya wanita yang pernah ia pilih sebelum ia menjadi Raja Code. Perpisahan mereka terjadi begitu mendadak. Saat itu ia sempat menyimpan kebencian. Namun waktu telah lama menghapus kemarahan dan kesedihan. Yang tersisa hanyalah kenangan yang samar dan penuh kerinduan. Namun kemiripan gerak-gerik Alicia dengan wanita yang dulu ia cintai itu bukan kebetulan. Sudah lebih dari 200 tahun sejak Code itu diaktifkan. Segala data telah tersimpan dalam kota ini. Jejak penelitian yang telah dilakukan, segala benda yang diproduksi dan dikonsumsi, bahkan informasi tentang mereka yang pernah hidup di sini. Sesekali, sistem kota ini menunjukkan kecerdasan yang melampaui dugaan.
Kini, Cross memahami betapa mengerikannya sistem penciptaan manusia ini dan mengapa hanya seorang raja yang diperkenankan mengaktifkannya. Namun, yang penting bukanlah masa lalu. Yang penting adalah masa depan. Saat ini, seluruh keturunannya, anak-anak yang membawa darah keluarga kerajaan, lahir dari ibu yang berbeda. Mereka dipilih oleh sistem dan para bangsawan setelah dirinya naik takhta. Ia membutuhkan keberagaman untuk menciptakan raja yang lebih kuat. Jika dikatakan bahwa ia tak memiliki sedikit pun perasaan saat menghasilkan mereka, itu akan menjadi kebohongan. Namun, tujuan utamanya tetaplah satu, melahirkan calon raja yang paling kuat. Jika informasi mengenai wanita yang ia cintai dahulu digunakan dalam penciptaan Alicia, maka ia bukan sekadar cadangan bagi garis keturunan kerajaan. Ia adalah putri satu-satunya yang lahir dari cinta sejati seorang pria bernama Cross. Gara-gara sudah bisa kembali teringat bahwa Alicia adalah cloning dari satu-satunya istri yang pernah dia cintai seumur hidup, maka Cross pun kini akhirnya langsung berubah. Di momen ini, Cross pun sempat ragu dengan semua keputusannya untuk dapat membuat semua anak-anaknya bertarung satu sama lain. Bahkan di dalam dialognya, Cross pun mulai bertanya kepada kita, yaitu, apakah aku sudah membuat kesalahan dan apakah aku bisa memperbaiki semua kesalahanku ini? Tapi masalahnya, Raja sudah tidak memiliki waktu. Karena pada dasarnya, Raja saat ini sudah sekarat. Dan juga dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan terbaring di tempat tidurnya, yang sekali-kali dirubah menjadi kursi takhta. Kesimpulannya, Raja Cross punya 5 anak dari 5 istri yang berbeda. Semua istrinya diciptakan dari para keluarga bangsawan kuat. Tapi di antara kelima istri itu, Cross tidak satu pun mencintai mereka. Karena faktanya, Cross hanya bisa mencintai satu orang wanita, yaitu mantan pacarnya dulu. Namun sebelum Cross bisa memiliki keturunan, maka pacarnya sudah lebih dulu terbunuh akibat sebuah tragedi. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Raja Cross memilih untuk dapat menciptakan Alicia dengan menggunakan data cloning dari wanita yang dulu dia cinta, dengan cara mencampurnya menggunakan cairan ajaib. Gara-gara percobaan gilanya itu, lahirlah seorang Alicia. Dia adalah cloning sempurna dari wanita yang dulu dicintai oleh Raja Cross. Sekaligus, Alicia adalah anak kesayangan dari Raja. Karena Alicia dibuat dengan penuh cinta. Sementara itu, respons yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang anak raja lainnya. Salah satunya dari sudut pandang Agus. Pesan yang dikirim oleh Raja Code membuat Agus merasakan gemetar di sekujur tubuhnya. Isinya benar-benar sulit dipercaya, sama sekali tidak dapat diterima. Berapa kali pun ia membaca ulang kata-kata itu, tetap saja kenyataannya tak berubah. Berapa kali pun ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, keresahannya tetap tak kunjung sirna. Di dalam pesan itu tertulis bahwa pintu kamar Alicia Code telah terbuka dengan cara memanfaatkan celah dalam sistem. Fakta bahwa kunci yang dipasang langsung oleh Raja bisa dirusak sudah merupakan sesuatu yang mustahil. Kemungkinan besar Nora, Tony, serta seluruh anggota keluarga kerajaan lainnya pun akan terkejut membaca pesan ini. Intinya, Agus sekarang sangat murka, khususnya setelah dia tahu bahwa Cray bisa melawan kehendak dari Raja. Saat ini, Agus berada dalam posisi yang jauh lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Keunggulan yang telah ia bangun dengan cermat selama ini tidak akan runtuh hanya karena insiden semacam ini. Namun, bagi Agus, sosok yang berdiri paling dekat dengan takhta, isi pesan ini bukanlah kabar baik. Menyadari perubahan ekspresi pada wajah Agus, Jin mengajukan pertanyaan dengan penuh kehati-hatian. Simpelnya, Jin mencoba mencari tahu apa isi dari pesan Raja, karena dia juga penasaran apa yang membuat Agus jadi sangat panik. Merespons pertanyaan pengawalnya, Agus kembali berusaha mengendalikan dirinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keunggulanku tetap berada dalam genggaman. Seorang penguasa sejati tidak akan tergoyahkan hanya karena perubahan kecil dalam permainan ini. Seorang pemimpin mutlak tak perlu bersembunyi di balik tipu daya. Ia hanya perlu menggerakkan bidaknya sesuai dengan rencana dan merebut takhta sebagaimana mestinya. Saat Agus mencoba mempertahankan ketenangannya, sikap dari Jin pun masih tetap tidak berubah. Dengan tatapan yang penuh kehati-hatian,
Jin masih terus mengintip dan melirik Pangeran Agus dari belakang, seakan-akan dia sedang merencanakan sesuatu. Nah, dari interaksi di atas, atau dari interaksi antara Jin dan juga Agus, harusnya kalian sudah bisa menebak siapakah musuh yang sebenarnya dari cerita Code Fortress. Singkat cerita, setelah penjelasan kisah dari sudut pandang Agus dan juga Raja sudah selesai, maka Shin pun kini langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari para pengawal putri yang lainnya, yaitu Jin dan juga Olivia. Di mana di dalam praktiknya, mereka berdua pun kini mulai bertanya, "Cry, gimana caramu ngelawan perintah dari Raja? Dan juga gimana caramu bisa buka pintu dari kamar Alisa?" Padahal selama bertahun-tahun, atau lebih tepatnya sejak Alisa baru lahir ke dunia, tidak ada satupun orang yang dapat membuka pintu dari tempat dia dikurung. Semua itu karena perintah dan larangan dari Raja. Jadi bagi siapapun yang melawan, maka mereka pasti akan langsung mati. Contohnya adalah kelompok bandit lain yang mencoba membuka pintu dengan paksa. Mereka pun langsung jadi abu. Bahkan kamu sendiri juga pernah melihat ketika Kaisar Petir mulai menyerang pintu itu, maka dia justru malah diserang. Jadi, tolong kasih tahu kami, gimana cara buka pintu kamar dari Alisa? Apakah kamu sudah melawan perintah Raja? Atau lebih parahnya, apakah kamu sudah membunuh Raja? Mendengar ucapan dan juga pertanyaan itu dari mereka berdua, Cry pun dengan santai kini akhirnya langsung membalas, "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma manfaatin celah di dalam sistem. Kalau dipikir-pikir, Raja itu tidak sempurna. Jadi wajar saja jika ada banyak celah yang tertinggal, khususnya di dalam sistem keamanan dari kota ini." Nah, sampai sini sebenarnya tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi supaya lebih mudah mengerti, maka mari kita lompat jauh ke depan saja. Karena jika tidak dijelaskan, maka hal ini akan jadi plot hole. Gampangnya begini, Raja Code adalah orang yang sangat percaya kepada sistem dari kota ini. Serta Raja Code juga beranggapan bahwa selama dirinya hidup, maka tidak akan ada orang yang berani untuk dapat melawannya. Gara-gara itulah ketika Raja Code membuat sebuah peraturan penting di dalam negara ini, maka dia tidak pernah mempertimbangkan sebuah rencana cadangan andaikan ada orang yang berani melanggar aturan serta perintah dari Raja. Contoh adalah kunci kamar Alisa. Di dalam cerita, Raja Code memberikan larangan kepada semua orang bahwa tidak boleh ada orang yang masuk ke kamar Alisa. Namun, jika ada yang mencoba memaksa masuk dengan paksa, maka mereka pun akan langsung dibunuh. Itulah yang terjadi kepada orang-orang sebelumnya yang sudah mencoba. Padahal faktanya, cara masuk ke dalam kamar Alisa sangat mudah. Raja tidak pernah mengunci kamar Alisa, dia hanya memberikan aturan serta menakut-nakuti orang lain dengan menggunakan aturannya. Jadi, ketika kemarin Cry mencoba membuka secara manual dengan cara mendorong dan memegang gagang pintu dari kamar Alisa, maka secara mudah pintu itu pun justru malah bisa dibuka. Jika masih bingung, maka simpelnya seperti ini. Kamar Alisa tidak dikunci sama sekali, jadi kalau mau masuk cukup dorong pelan saja, alias jangan mencoba untuk menyerang. Nah, itulah salah satu celah sistem yang mampu dimanfaatkan oleh Cry untuk dapat masuk. Ibaratnya kayak gajah yang diikat pakai tali longgar. Dari kecil mindsetnya udah dikekang. Sudah jelas gajah itu bisa lepas kapan saja, tapi karena sejak kecil sudah terbiasa dikurung, maka Alisa dan semua orang justru malah tidak sadar dengan cara semudah itu. Lalu setelah menjelaskan semua teknik buka pintu asal-asalan itu kepada Jean dan Olivia, maka pada halaman yang berikutnya, Olivia pun kini mulai berkata bahwa pasukan bandit Dontan yang sudah diusir sama Cry, sekarang mereka sudah bergabung ke dalam faksi dari Pangeran Agus. Gara-gara itu, kekuatan militer Pangeran Agus sekarang jadi paling besar. Sekaligus faksi dari Pangeran Agus adalah faksi paling kuat di negara ini. Mengingat selama beberapa hari ke belakang, Agus terus mengumpulkan kekuatannya dengan cara merekrut sebanyak mungkin bandit yang masuk ke dalam negara mereka. Tidak hanya itu, Olivia pun juga memberikan peringatan kepada Cry bahwa Pangeran Agus sudah menyebarkan sebuah kabar darurat, yaitu target utama mereka sekarang adalah Cry. Jadi, mulai dari sekarang, Agus akan memburu Cry dengan sebuah tujuan untuk dapat membunuh Cry. Mendengar ucapan itu dari Olivia,
Krai pun cuma nyengir. Jujur aja, Krai sama sekali nggak takut kalau dirinya diserang. Karena faktanya, Krai lebih takut jika dirinya nggak bisa jalan-jalan dengan bebas sambil bawa Putri Alisa. Mengingat kenyataannya, Krai memiliki dua prioritas yang sekarang harus dia lakukan. Pertama, nganteri Putri Alisa jalan-jalan keliling kota Koth. Yang kedua, ketemu sama Kaisar Petir, lalu ajak Kaisar Petir untuk dapat bisa ketemu sama Putri Nora. Dan yang ketiga, tentu saja buat balik lagi ke dalam penjara demi bisa ngelawan ketua dari pasukan bandit yang katanya dia adalah yang terkuat. Jadi, walaupun Pangeran Agus mau bunuh dia, Krai nggak peduli karena dia udah punya banyak janji. Singkat cerita, setelah mendengar semua penjelasan itu dari Olivia, maka Krai pun kini segera memutuskan untuk dapat melakukan tugas pertamanya, yaitu buat bisa ketemu sama Kaisar Petir yang kebetulan ada di dalam wilayah kekuasaan dari Pangeran Zakari. Jadi sambil Krai pergi ke tempat Zakari, maka Krai pun kini sekalian membawa Alisa untuk bisa ikut bersamanya buat bisa jalan-jalan. Berdasarkan hal tersebut, Krai pun langsung meminta tolong kepada Zuri untuk dapat menunjukkan jalan. Serta mulai dari sanalah Krai, Alisa, dan juga Zuri kini akhirnya langsung pergi menuju ke tempat dari Pangeran Zakari. Zakari Code. Pasukannya yang terdiri dari rakyat jelata semakin lama semakin kuat. Apalagi setelah si Kaisar Petir gabung sebagai tamu kehormatan, jumlah mereka meledak jauh di luar ekspektasi. Walaupun disebut rakyat jelata, mereka tidak akan sembarangan gabung ke pihak yang tidak ada harapan menang. Tapi, kalau jumlah mereka semakin banyak seperti ini, berarti nama Kaisar Petir benar-benar jadi simbol harapan bagi mereka. Untuk merebut takhta, yang dibutuhkan bukan dukungan rakyat. Yang penting adalah siapa yang lebih dulu mendapatkan simbol raja, yakni bukti raja. Jujur saja, dibandingkan dengan Agus atau Nora, pasukan Zakari masih sangat kecil. Tapi dengan kekuatan Kaisar Petir dan banyaknya rakyat jelata bersenjata, kesempatan Zakari untuk merebut bukti raja tetap ada. Kaisar Petir mau bantu, tapi dengan syarat dapat izin dari kepala pengawal pribadi Alicia Code, yaitu Krai. Jujur, Zakari tidak ada waktu untuk mengurusi Alicia, tapi kalau Kaisar Petir sampai segitu pedulinya, ya sudah, tidak ada pilihan lain. Lagian, meski dia tidak tertarik dengan Alicia, Krai itu beda cerita. Setelah berhasil merebut takhta, Zakari bisa saja menjamin keselamatan Alicia dengan pertukaran mendapatkan kerja sama Krai bersama Kaisar Petir. Tapi di sisi lain, dia juga berhasil bobol sistem untuk membuka kunci kamar Alicia yang dikunci langsung oleh raja. Plus, dia bisa mencuri Kaisar Petir dari tangan Nora dan tetap lolos tanpa terkena apa-apa. Entah bagus atau buruk, dia jelas bukan orang biasa. Kalau nanti terbukti berguna, Zakari bisa saja memberi dia jabatan tinggi, sama seperti Kaisar Petir setelah dia naik takhta. Saat itu, salah satu pengikutnya, salah satu dari sedikit teman yang berasal dari kelas warga kota, datang membawa pesan. Yang mulia Pangeran, Putri Alicia juga ikut datang. Bagaimana? Mau disiapkan penyambutan? Tidak perlu. Wujud kita yang sekarang ini adalah yang sebenarnya. Ruangan tempat Zakari duduk di singgasananya jauh dari kesan kerajaan pada umumnya. Senjata dan perlengkapan perang berserakan di mana-mana, dijaga ketat oleh rakyat jelata bersenjata. Kalau dibandingkan dengan ruang keluarga kerajaan lain, ini jelas jauh lebih brutal. Tapi bagi Zakari, revolusi yang menumbangkan sistem Code ini adalah tujuan sejatinya. Alicia, yang bahkan tidak ikut dalam perebutan takhta, tak perlu diperlakukan istimewa. Udara di ruangan ini selalu tegang, penuh ketegangan layaknya medan perang. Kalau Alicia nanti merasa terintimidasi, ya itu urusan dia, bukan urusan Zakari. Kalau dia tidak bisa diajak kerjasama, tinggal diancam sedikit. Kalau dia meremehkan Zakari seperti para keluarga kerajaan lainnya, tinggal beri pelajaran saja. Lagian, seorang putri yang seumur hidupnya hanya dikurung di dalam kamar, itu terlalu mudah untuk diatur. Yang mulia Zakari, Putri Alicia sudah tiba. Suruh masuk, jawab Zakari. Lalu, pintu besar itu dibuka oleh puluhan pengawal yang menggunakan senjata. Yang masuk adalah seorang gadis berambut pirang cerah yang panjangnya sampai lutut dengan mata hijau pucat. Dia memakai gaun pendek yang sepertinya nyaman untuk bergerak.
Penampilannya tidak mirip Zakari sama sekali, malah terasa rapuh, tapi ada sesuatu dari dirinya. Auranya berbeda dari yang lain. Di momen itulah, Zakari akhirnya titik, bersambung di membership, biar bocil-bocil rusuh tukang komplain nggak bisa nonton.